Teman-teman, selamat berjumpa lagi di channel CMYT dan kali ini saya akan berbagi informasi lagi masih terkait dengan buku ini ya. Nah, tapi yang kita bahas kali ini adalah jadwal atau waktu-waktu sholat dalam buku ini gitu ya. Nah, eh, sebenarnya sholat itu kan sudah diatur waktunya gitu ya. Jadi dan itu sudah menyesuaikan dengan kebutuhan psikologi manusia gitu ya, manusiawi sebetulnya sholat itu. Jadi kalau sehari 5 waktu dan kemudian dibagi ada duhur, asar, maghrib, isya, subuh itu sudah pas sesuai dengan siklus manusia, siklus kehidupan manusia. Jadi itu sudah benar. Nah cuman mungkin kita yang kurang mengerti sehingga sembarangan dan menganggap sholat ini sebagai hal yang biasa, kemudian kita tinggalkan juga tidak apa-apa gitu ya. Nah oke, kita akan bahas tentang waktu-waktu atau jadwal sholat itu sesuai yang ada di dalam buku ini karena menarik untuk kita perhatikan dan supaya kita lebih yakin lagi tentang sholat dan jadwalnya itu. Nah, untuk Anda yang baru saja bergabung di channel CMYT, jangan lupa subscribe kemudian tekan tombol loncengnya supaya nanti kalau ada notifikasi Anda bisa mendapatkan informasi yang paling awal itu. Kemudian juga jangan lupa share video ini ke teman-teman Anda, baik keluarga ataupun kolega Anda. Siapa tahu teman-teman Anda sedang membutuhkan informasi yang ada dalam video ini dan Anda sudah dapat informasi. Jadi dalam buku yang saya sebutkan tadi itu ya, Ibadah Sepenuh Hati karya Amrul Khalid, disebutkan bahwa sholat itu tidak bisa dijadikan satu kemudian satu hari kita katakanlah kalau sholat 5 waktu jadikan katakanlah 3 jam gitu ya, kemudian kita 3 jam terus menerus sholat. Nggak bisa seperti itu karena memang ini sudah disesuaikan dengan tubuh dan psikologi manusia. Kayak begini, jadi awal kita sholat subuh gitu ya, pagi, kemudian ya tentu saja jadwalnya sholat subuh adalah membuat kita bangun lebih awal gitu ya, jadi persiapan hari itu bekerja. Nah, energi dari alam semesta waktu itu memang mulai aktif gitu ya, dan sangat aktif ketika kita sudah masuk ke jam 7, jam 8 itu cenderung meningkat keaktifan energi alam semesta itu. Karena itu kita sangat aktif sekali sampai nanti pukul 11. Nah itu tingkat yang paling aktif, kemudian panas ya, di dalam sel-sel tubuh kita akan panas karena memang terbatasnya energi manusia itu seperti itu. Apalagi dijelaskan bahwa sinar matahari atau matahari itu sendiri adalah percikan api neraka. Bayangkan, matahari sendiri itu percikan api neraka. Kemudian di pas jadwal sholat duhur itu matahari berada tepat paling dekat dengan bumi di siang hari itu. Jadi bayangkan, sudah itu adalah percikan api neraka dan jaraknya paling dekat sehingga paling panas. Nah karena itu sholat duhur itu sebagai upaya untuk meredam panasnya energi yang ada dalam badan kita. Teman-teman yang ada di dalam kantor mungkin pakai AC, tetapi pikiran juga mungkin sudah mulai memanas ya. Apalagi teman-teman yang ada di lapangan, di sawah, atau bahkan di jalan raya, itu adalah panas-panasnya. Karena itu sholat duhur berlindung dari sengatan api atau percikan api neraka. Jadi menarik sekali karena sholat duhur itu kita harus beristirahat, rehat sejenak gitu ya. Jadi apa yang disampaikan oleh Rasulullah dalam buku ini oleh penulis disebutkan, jadi Rasulullah itu bersabda atau berkata kepada Bilal, wahai Bilal, mari kita rehat dengan sholat gitu ya. Ya jadi pas sekali sebetulnya perkataan Rasulullah itu ketika kita berada di siang hari, tepat di duhur gitu ya. Mari rehat sejenak dengan sholat duhur itu tadi. Jadi membasuh dengan wudhu, muka jadi segar, kemudian kita pijat atau kita pijit di sela-sela jari tangan dan jari kaki, telinga gitu ya. Nah itu adalah merefresh kembali saraf-saraf yang panas dan tegang setelah setengah hari bekerja. Oke, kemudian jadwal sholat asar adalah ketika kita sudah selesai sholat duhur, istirahat, kemudian bekerja kembali lagi, dan di asar sudah dijemput lagi gitu ya, untuk beristirahat. Karena memang energi alam semesta sudah mulai menurun waktu itu, sehingga kebanyakan dari duhur sampai asar itu ya energinya mengantuk, memang sudah mulai turun, energinya tidak seaktif yang siang tadi, sehingga bawaannya ngantuk. Nah waktu itulah kita diminta sejenak untuk
sholat asar, membasuh muka lagi, jari-jari tangan lagi, titik saraf kita yang ada di jari-jari kaki, di sela-sela jari itu, untuk mengkontraksi saraf kita supaya kita bisa lebih fresh lagi. Nah setelah itu pulang maghrib, energi sudah landai, kemudian mempersiapkan untuk istirahat, sholat isya sampai subuh lagi. Nah itu jadwal-jadwal yang menarik gitu ya untuk sholat itu, dan kalau kita tahu esensinya sebetulnya akan lebih senang dan semangat untuk mengerjakan gitu ya. Makanya nanti di video yang berikutnya saya akan kupas tentang energi-energi yang ada di dalam waktu sholat itu ya. Jadi sholat duhur itu energinya seperti apa, sholat asar energinya seperti apa, maghrib seperti apa, isya seperti apa, subuh seperti apa, itu semuanya ada maksudnya. Nah yang menarik teman-teman, di jadwal sholat ini saya punya kolega sebuah perusahaan radio, kemudian sebuah perusahaan konveksi, kemudian juga ada sebuah hotel gitu ya. Nah ketika jadwal sholat itu sudah masuk, maka karyawan yang tidak pada on duty, tidak pada tugas yang memang memaksa dia harus bekerja, maka semuanya direhat untuk sholat. Salah satu contoh ini di perusahaan kabel gitu ya. Jadi ketika menjelang sholat duhur, setengah jam sebelum sholat duhur, maka karyawannya disuruh istirahat semuanya. Jadi ownernya meminta istirahat dulu subuh duhur gitu ya, persiapan sholat duhur. Jadi berjamaah sholatnya. Kemudian nanti jam 1 bekerja lagi. Nah menjelang asar ini memang jadwal sholat harus berhenti semua. Yang memang bisa ditinggalkan harus berhenti semua sholat asar. Seperti itu. Nah yang lebih ekstrim lagi ada perusahaan penyiaran gitu ya. Jadi sholatnya di absen. Di absen itu begini, ketika kita sholat berjamaah ya laporan. Jadi ada laporan khusus jadwal sholat gitu ya. Sampai seperti itu karena memang pentingnya sholat dalam siklus kehidupan sehari-hari itu. Owner dari perusahaan itu juga mengerti bahwa sholat memang seperti itu. Nah ini yang jadi satu catatan buat kita. Ada orang yang sangat-sangat perhatian terhadap sholat itu sehingga semacam itu diatur jadwalnya dan harus gitu ya. Iya, saya mengalami beberapa perusahaannya semacam itu. Jadi di hotel juga ada yang punya hotel menginginkan seperti itu. Jadi jadwal sholatnya harus berjamaah dan tertib. Kemudian di perusahaan konveksi juga ada. Jadi jadwal sholat duhur sama asar juga harus sama-sama ya seperti digiring gitu ya. Kemudian di perusahaan kepenyiaran juga ada, di perusahaan kabel juga ada. Nah semuanya mengacu pada jadwal sholat itu. Kenapa tidak boleh digeser-geser itu? Dan sholatnya tepat waktu, artinya di awal waktu, bukan di akhir-akhirkan gitu ya, tapi di awal waktu. Nah itu semua adalah kaitannya dengan sholat ini. Nah oke, mudah-mudahan ini bisa jadi manfaat buat kita dan kita bisa lebih baik lagi dalam sholat, menjaga waktu sholat itu. Terima kasih, salam dan sukses selalu untuk Anda.